Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Rindu di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Pada hari ini, Bu Rindu akan menjelaskan tentang materi IPA tema 2 subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Yuk kita cari tahu. Oke kids, sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyimak pembelajaran IPA pada hari ini, kalian akan menjadi tahu tentang yang pertama, pengertian energi alternatif. Yang kedua, macam-macam dari sumber energi alternatif. Dan yang ketiga, keunggulan serta kekurangan dari energi alternatif. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Tahukah kamu apakah itu energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah energi pengganti. Energi pengganti dari apa? Kalian akan temukan jawabannya di slide berikutnya. Energi alternatif secara singkatnya adalah energi pengganti dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tetapi kalian harus mengetahui lebih jauh apa alasannya harus ada energi alternatif dan mengapa minyak bumi, batu bara, dan gas alam harus digantikan dengan energi alternatif. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Mengapa minyak bumi dan batu bara tidak dapat diperbarui? Karena minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu, yang berada di dalam permukaan bumi. Selama ratusan tahun, minyak bumi dan batu bara ini sudah diambil atau ditambang oleh manusia untuk kebutuhan makhluk hidup. Suatu saat, jika diambil terus-menerus, maka persediaan minyak bumi dan batu bara akan habis. Mungkin kalian lebih mengenal minyak bumi dari produk hasil olahannya. Minyak bumi itu bukan minyak kelapa yang dipakai untuk menggoreng ya. Kalau itu berasal dari kelapa sawit. Minyak bumi, beberapa hasil olahannya yaitu yang pertama gas LPG. Kalian tentu tahu ya gas LPG karena digunakan untuk bahan bakar kompor di rumah. Kemudian yang kedua, bensin. Premium, Pertalite, dan Pertamax juga sangat kita butuhkan sebagai bahan bakar kendaraan untuk mobil dan motor. Yang ketiga, aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat terbang. Kemudian yang terakhir adalah kerosin. Kerosin digunakan untuk bahan bakar lampu Petromax dan traktor. Seperti penjelasan Bu Rindu sebelumnya, banyak sekali ya ternyata manfaat dari minyak bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi juga semakin hari semakin meningkat. Namun sayangnya minyak bumi jumlahnya semakin menipis karena terbatas, tidak dapat diperbarui, dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi alternatif memiliki sifat kebalikan dari energi fosil tadi, energi minyak bumi dan batu bara tadi. Jadi energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Kemudian energi alternatif juga lebih ramah lingkungan dalam arti menghasilkan polusi yang tidak banyak. Kemudian sumber energi alternatif juga
berada di alam dalam jumlah yang berlimpah. Dan yang paling penting adalah dapat diperbarui atau dapat dibuat kembali. Sumber energi alternatif yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari memiliki energi yang sangat besar. Sinar matahari juga ada sepanjang masa. Sinar matahari bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Sinar matahari dapat digunakan menjadi pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS dengan menggunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik. PLTS dalam skala besar di Indonesia, salah satunya ada di Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Ada juga yang memasang panel surya secara pribadi. Seperti yang terlihat pada gambar, sudah banyak rumah-rumah yang memasang panel surya di atap rumahnya. Jadi, kebutuhan listrik di rumahnya bisa terpenuhi dari sumber energi alternatif matahari. Sumber energi alternatif yang kedua yaitu arus air. Arus air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Salah satu PLTA yang terkenal di Indonesia adalah PLTA Saguling dan Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Air yang bisa dimanfaatkan untuk energi alternatif adalah harus air yang deras, seperti air terjun, air di waduk atau bendungan, ombak laut, dan sebagainya. Tidak bisa air yang tenang seperti di kolam renang. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang disingkat PLTB. Angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. PLTB mengubah energi angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. PLTB terbaru di Indonesia berada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP. Panas bumi juga disebut geotermal, yaitu energi panas yang terkandung di dalam cairan yang berada pada kedalaman lebih dari 1 km di bawah permukaan bumi. Cairan panas ini memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi, bahkan ada yang memiliki temperatur lebih dari 300 derajat Celcius. Uap dari panas bumi ini dimanfaatkan untuk memutar turbin. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di Indonesia. Namun, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini di Indonesia masih sangat minim. Salah satu PLTP di Indonesia adalah di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sumber energi alternatif yang kelima adalah biogas. Biogas adalah bahan bakar dari gas metana yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak. Biogas merupakan contoh energi alternatif ramah lingkungan. Proses pembuatan biogas yaitu kotoran ternak dikumpulkan dalam suatu wadah, kemudian melalui proses pembusukan kotoran menghasilkan gas metana. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Kemudian energi listrik dihasilkan dan dialirkan ke rumah-rumah penduduk.
Energi alternatif berikutnya yaitu biomasa dan biofuel. Biomasa adalah sumber energi alternatif yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup, biasanya tumbuhan. Contohnya dari kayu, limbah pertanian, sampah, dan sebagainya. Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Biofuel termasuk bahan bakar ramah lingkungan loh. Biofuel dibagi dalam beberapa jenis, yaitu biosolar, biodiesel, dan bioetanol. Bahan bakar yang awalannya ada suku kata bio, berarti dia termasuk energi alternatif. Oke kids, itulah tadi sumber-sumber energi alternatif. Agar kalian semakin paham, Ibu Rindu sajikan kembali sumber energi alternatif dalam bentuk peta konsep. Kita review lagi ya. Sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Dengan alat panel surya akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kedua adalah air. Arus air menggerakkan turbin kincir air sehingga menghasilkan listrik. Yang ketiga, angin menggerakkan turbin kincir angin sehingga menghasilkan listrik. Yang keempat, panas bumi. Uap panasnya menjadi energi untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Kelima, biogas, bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan ternak. Yang keenam, biomasa dan biofuel, bahan bakar yang berasal dari tanaman, kayu, limbah pertanian, dan sampah organik. Sekarang kita beralih ke pembahasan terakhir, yaitu keunggulan dan kelemahan energi alternatif. Let's check it out. Keunggulan dan kelemahan energi alternatif akan Bu Rindu jelaskan secara singkat dari tabel berikut ini. Keunggulan atau kelebihan energi alternatif diantaranya, yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, sumber energi alternatif ramah lingkungan, yang artinya sedikit menimbulkan polusi. Yang terakhir adalah sumber daya alam gratis dan melimpah. Kelemahan atau kekurangan energi alternatif diantaranya perlu biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Memang SDA-nya gratis, namun sarananya memerlukan biaya yang besar, misalnya untuk pembangunan pembuatan PLTA. Kelemahan yang kedua, jumlahnya masih tergantung musim. Misalkan, jumlah air meningkat pada musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Baiklah anak-anakku semua yang Ibu sayangi, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang energi alternatif. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Dan Ibu tidak lupa selalu mengingatkan agar kalian selalu menghemat energi, agar energi dapat tetap dinikmati sampai masa yang akan datang. Dan mulailah menggunakan energi alternatif agar energi minyak bumi tidak cepat habis. Oke kids, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali semuanya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.